Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, Ibu Sri Sofi Umami M. Biomed. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa membuat video tugas UAS bioteknologi. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi real-time PCR atau real-time polymerase chain reaction. Adalah suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Real-time PCR adalah suatu teknik pengerjaan PCR yang dilakukan di laboratorium untuk mengaplikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung atau kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil aplikasi tersebut. Nah, real-time PCR ini adalah alat PCR yang paling sensitif untuk mendeteksi dan mengukur kuantitas mRNA, yang dimana real-time PCR ini lebih unggul dibandingkan dengan analisis analisis yang lainnya atau RNA-seq protection assay. Nah, karena penggunaan alat tersebut memberi beberapa keuntungan, yang diantaranya hasil dapat diperoleh dengan cepat dan hanya memberikan sedikit sampel tanaman. Kemudian teknik real-time PCR ini tidak hanya dapat digunakan untuk melihat ekspresi transgen pada tanaman transgenik, tetapi juga untuk mendeteksi produk transgenik baik secara kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif. Nah, real-time PCR ini merupakan suatu perangkat platform atau instrumentasi yang terdiri atas satu buah thermal sealer atau satu buah komputer, lensa untuk ekstasi fluoresen dan pengumpul emisi, serta perangkat lunak untuk akuisisi dan analisis. Adapun prinsip kerja dari real-time PCR diantaranya mendeteksi dan mengidentifikasi reporter fluoresen, yang dimana sinyal fluoresen ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk PCR dalam reaksi. Nah, dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus reaksi selama fase eksponensial dapat kita pantau peningkatan produk PCR yang signifikan pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target. Nah, makin tinggi tingkat ekspresi gen target, maka deteksi emisi fluoresen makin cepat terjadi. Kemudian aplikasi dari real-time PCR antara lain digunakan sebagai studi ekspresi gen secara kuantitatif, kemudian perhitungan jumlah cDNA atau copy DNA pada genom atau DNA virus. Nah, kemudian sebagai analisis pembedaan alel atau genotyping single nucleotide polymerase atau SNP. Kemudian untuk verifikasi hasil mikroarray, kemudian keefektifan obat terapi, kemudian yang terakhir perhitungan kerusakan DNA. Adapun perbedaan real-time PCR dan PCR biasa, yaitu dengan real-time PCR dideteksi produk PCR dapat dihasilkan pada fase awal reaksi. Kemudian PCR biasa hanya menggunakan electrophoresis gel untuk deteksi produk amplifikasi PCR pada fase akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi real-time PCR. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.